Am yaqulu naftarahu. Apakah orang-orang kafir atau orang-orang kafir itu berkata, iftarahu itu adalah dongeng-dongeng. Al-Quran itu dongeng-dongeng. Jadi orang Quraisy dulu masih mengatakan Al-Quran dongeng-dongeng. Jikon katau mengkelingi Al-Quran yang dibaca nangga elok-elok itu menjadi jahiliyah modern. Nggak boleh dianggap dongeng-dongeng, apalagi cerita-cerita. Memang di dalam Al-Quran terdapat kisah, terdapat sejarah, tapi bukan dongeng, karena mengandung makna yang benar. Apa yang dimaksud sejarah? Sejarah adalah sesuatu peristiwa yang lalu, yang ada hubungannya sekarang, dan memungkinkan dikembangkan ke depan, itulah sejarah. Tetapi kalau dongeng atau mitos, sesuatu yang terjadi dahulu, tidak ada hubungannya sekarang, dan tidak mungkin dikembangkan ke depan, maka itu adalah mitos namanya. Kalau kita mengatakan alam ini dijunjung oleh kerbau yang bertanduk emas, itu ada di dalam mitos itu. Itu tidak bisa dikembangkan karena tidak demikian adanya dengan kajian-kajian terakhir, maka itu hanya mitos. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada mitos, semuanya adalah mengandung sirah atau sebahagiannya mengandung sirah dan kisah. Tentu yang lain karena ada 5 isi kandungan Al-Quran. Nah, mereka mengatakan iftarau, dongeng-dongeng itu Muhammad bikin-bikin. Wa anahu akharuna, Muhammad itu dibantu oleh orang lain. Begitulah tanggapan mereka yang tidak beriman, orang-orang kafir. Tentu kita tidak ingin menjadikan akidah kita seperti itu. Bahkan mereka mengatakan fahiyatum la bukratan wa asila. Muhammad itu membuat Al-Quran pada waktu pagi, kemudian kalau sore dia sampaikan kepada umat manusia. Tumla bukratan wa asila. Begitulah tuduhan orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah untuk menerima kebenaran-kebenaran Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru saja kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan salat berjamaah isya sebentar insya Allah. Dan diantaranya itu kita duduk bersama untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang kita akan bahas. Tentu tidak semuanya, tapi akan kita bahas pada malam hari ini. Alhamdulillah, tidak terasa 1 bulan yang lalu kita ketemu bersama-sama membahas ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran dalam surah Al-Insan. Dan tidak terasa, alhamdulillah, 1 surah itu sudah kita bahas semua. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita memasuki lagi 1 surah. Supaya berantai ilmu kita, maka kita usahakan selesai 1 surah itu, karena ada keterkaitannya semua dalam 1 surah. Surah yang akan kita bahas mulai kali ini adalah surah As-Sajdah, karena setiap malam Jumat kita baca, paling tidak engkau dengerang ada yang kita ingat terjemahannya, sehingga kita lebih khusyuk dalam salat kita. Jadi harus sempajari popoleweng. Pertama usahakan sempurna bacaan-bacaan. Yang kedua dibacai dengan makharijil yang benar. Kalau Al-Quran ayat-ayat dia tepu-tepuna, usahakan semakin hari semakin bertambah tahsinnya. Kemudian sebisa mungkin kita bisa paham maknanya.
Pak tanya ki bahasa Arab, bangsa Arab. Bahasa Arab ya kena baca di sebetuan di bahasa Bugis mesti diaguri betuanna sesuai bahasa Bugis. Tapi setidaknya kau boleh dan kelinga insyaallah engkau tu lepak koro barakana. Jadi kita akan kaji kali ini suratus Sajadah. Ya surah Sajadah Nabi banyak membaca kalau hari Jumat. Iya sunnah ini. Jamu tak kada wajib ko dek gagai mata dek na magallo bacana dek na bacai as-sajadah itu dan al-insan maka dek na sasampai subuh Jumat dek sunnah mi ko jumai karena Nabi banyak atau lebih banyak membaca surah as-sajadah dan al-insan reko jumai. Nah di tengahnya itu ada namanya as-sajadah sujud. Ya, sehingga kita sujud di situ. Dan memang surah ini namanya surah As-Sajadah. Sekali lagi, ya ko imata kebetulan dia nak apalah ya surah biasa nak baca ndak apa-apa. Tapi dia nak pada apalan nah. Sebab Nabi ada ayat-ayat tertentu lebih banyak dibaca. Misalnya kalau maghrib lebih banyak Nabi membaca kuliah ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Bahkan kalau malam Sabtu ada hadisnya Nabi sering membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas kalau malam Sabtu. Kalau hari Jumat lebih banyak Nabi membaca surah Sabbih isma rabbik kemudian hal ataka itu yang dibaca bukan hal atal insani. Lebih banyak Nabi baca kalau Jumat. Begitu juga kalau salat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi apakah salah kalau yang lain dibaca? Tidak. Nah, makumotoro kujumai. Ya surah Sajadah Nabi lebih banyak membacanya, tetapi tidak sering juga tidak. Sehingga di Mekah itu sekarang tidak selamanya membaca surah Sajadah itu kalau subuh. Nah kita yakini bahwa ada pahala yang akan kita raih kalau kita baca itu karena Nabi lebih banyak membaca surah As-Sajadah itu kalau Jumat. Maka mari kita merasakan kalau sekiranya Jumat itu tidak berjamaah dengan membaca surah itu ada kekurangan bagi diri tak salat subuh tak. Kita rasakan rumah kurang sedih tentu matong-matong kilo kalau berjamaah kau denari apalah ini. Apalagi mata kue bagus sekali ya Pak Mega tuh masih iman kasih tagala-gala sehingga marusai pesempajanna khusyukna sempajanna makmumnya juga kita tagala-gala Pak penguputa aja nah yang dibaca ya Pak tentu engkana macai engkana kere-kere engkana maga khusyukan salatnya orang menjadi tidak sempurna. Mari kita coba memulai ayat ini, surah ini dengan membaca atau kita pahami ayat yang pertama dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif lam mim dalam kajian tafsir itu kalimat tidak ada maknanya. Dia kebetulan dalam beberapa tafsir hanya dikatakan Allahu a'lamu bil muradi. Allah yang tahu apa maksudnya. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir bukan diterjemahkan, dijelaskan bahwa alifnya itu asyhadu an la ilaha illallah, lamnya itu la ilaha illallah, minnya itu Muhammadar Rasulullah. Itu hanya memberikan kepanjangan tapi bukan terjemahannya. 29 surah di dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat muqatta. Dia kebetulan Yasin, Nun, ya, dan Taha, Alif Lam Ra. Gak ada terjemahnya.
Banyak ahli usul tafsir mengatakan kenapa Allah Ta'ala kalimat muqatta fawati suara namanya itu hanya untuk mengalihkan pandangan para pembaca bahwa di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat penting di dalam surah itu. Jadi alif lam mim Allahu a'lam bil murad, Allah yang mengetahui maksud. Dibaca makina bitta la aqulu alif lam min harfan walakin alifnya harfan, lamnya harfan, mimnya harfan. Alifnya sedih huruf, lamnya sedih huruf, mimnya satu huruf. Nah, kalau dibaca dengan sempurna bacaannya, panjangnya dengan udah panjangnya itu menambah pahalanya menjadi 2 huruf dalam satu huruf yang dipanjangkan. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab, menurunkan Al-Quran. La raiba fihi, turunnya Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi yero Al-Qurannya tampu ide gaga cedek wadi diragukan, tidak ada yang bisa diragukan. Kalau terjadi pengulangan di dalam ayat Al-Quran, jangan kita berkata bahwa itu pemborosan ayat Al-Quran. Banyak yang berulang-ulang. Memang berulang kalimatnya, tapi tidak berulang maknanya. Ada makna tersendiri di situ. Sebab Allah menempatkan pasti ada hubungan kalimat sebelum dan sesudahnya. Termasuk itu harus diyakini bahwa tidak boleh kita mengatakan Al-Quran itu kalimatnya pemborosan kata karena banyak yang berulang-ulang. Ya, berulang-ulangnya itu memiliki walaupun sama kalimatnya, kalau ada yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Disitulah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dikatakan bahwa kitab bukan kitab ilmiah karena tidak ada pembukaannya, tidak ada penutupnya. Apa rahasianya Allah Ta'ala pancaji Al-Qurannya bukan kitab ilmiah, karena kalau kitab ilmiah pasti bosan membacanya. Pasti kita bosan membacanya. Jadi tidak ada pendahuluannya, tidak ada footnote-nya. Kalau kitab ilmiah itu tidak ada footnote-nya, hanya kita mengatakan wah sudah lama ini footnote-nya ini. Nah, itulah keistimewaan Al-Quran. Sehingga tidak pernah kering dibaca. Semakin dibaca, semakin ingin kita menemukan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh ada keraguan sedikit pun Al-Quran itu. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, munazzalun, diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil Jibril, diturunkan kepada Muhammad dengan perantaraan Jibril, bil mutawatir, dengan cara mutawatir. Sehingga mutawatir tidak boleh ada keyakinan kita bahwa Al-Quran itu ada perubahan yang diterima oleh Jibril di Lauhul Mahfuz kemudian disampaikan kepada Muhammad, ada perubahannya, dan begitu juga yang disampaikan Muhammad kepada kita ada perubahannya. Itu tidak ada sama sekali. Itulah keyakinan kita. Jangan pernah berkata bahwa ada perubahannya. Apatah lagi kalau kita berkata ya roh Al-Qurannya kita 10 juz, kalau 10 juz na peletu Muhammad 10 juz itu dek na sampaikan ni Muhammad na orang ni disapa tarekakan, itu enggak boleh, madosa ki. Coba kita katakan, lanjutkan definisinya. Al-mutawabil mutawatir al-maktubu bil masahifi, tertulis dalam mushaf, lembaran-lembaran yang seperti kita ini yang dibaca itu. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, menjadi ibadah ketika membacanya. Jadi setiap kita membaca, yakinkanlah diri kita bahwa kita beribadah kepada Allah. Karena itu perlu ada etikanya kita membaca Al-Quran. Nabi mengingatkan kita, idza qara'tal Qur'ana fata'awwaz billah. Narek komelo koma baca Al-Quran ta'awuz dengan Allah, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka sebahagian ulama, terutama ulama yang mendalami kajian
Tasawuf itu kalau sempat aja pas baca auzubillahi minasyaitonir dalam keadaan sederhana, kecil. Napa ki maka bismillahirrahmanirrahim atau niat kita. Ya, itu yang kemudian al-muta'abbir bi tilawati menjadi ibadah ketika membacanya. Maka kita harus ada etika, wudu, pakaian sopan sesuai yang kita anggap etikat kita, itu baru membaca Al-Quran. Nggak boleh dibaca Al-Quran baring-baring sambil membaca, sama dengan surat kabar. Itu etika, ya. Kemudian al-mubda'u bi suratil Fatihah, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah. Al-makhtumu bi suratin Nas, yang diakhiri dengan surah An-Nas. Nggak ada lain dari itu. Ya, jadi kalau ada ilmu-ilmu lain ya boleh saja ilmu yang dikaji dari yang 30 juz itu. Nggak ada yang lain. 114 surah. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Min Rabbil Alamin. Turunnya Al-Qur'annya. La raiba fihi, gaga keraguan di dalamnya. Min Rabbil Alamin, dari Tuhan alam seluruh alam itu. Rabb. Apa yang dimaksud Rabb? Dalam pengertian Rabb itu adalah bukan ilah, tapi Allah itu memelihara, menjaga, mengawasi, membina, mendidik alam ini. Itu namanya Rabb. Kalau dalam tauhid namanya tauhidur rububiyah. Alamin jama, alamin seluruh alam. Alam apa saja? Kalau kita di alam sebelum alam dunia ada alam arham, kemudian masuk alam dunia, kemudian masuk alam barzah, kemudian masuk alam masyar. Itu juga Tuhannya. Bukan satu, bukan dua. Jadi selalu mudah Allah menghidupkan kita kembali di hari kemudian, sebab dia juga Tuhan di hari kemudian itu. Tuhan kita di dunia ini. Itu yang dimaksud alamin. Am yaquluna, saya menjelaskan di Alkitab. Ini jangan pernah berkata bahwa yang dimaksud kitab di sini adalah bukan Al-Quran. Kalau kita sering mendengarkan di YouTube, biasa ada mengatakan bahwa, maaf ya, yang dimaksud Alkitab itu adalah Alkitabnya saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Itu sering didengar di YouTube, Pak. Kita prihatin karena ada saudara kita yang mantan penceramah di Islam masuk ke Kristen. Inilah yang selalu diangkat kata-kata itu. Alkitab katanya, yang dimaksud itu adalah kitabnya teman-teman kita, di saudara-saudara kita yang di Kristen. Padahal tidak. Itu nama lain dari Al-Quran. Beberapa nama Al-Quran diantaranya, mengapa Al-Quran dinamakan Al-Quran? Karena bacaan. Itu dulu. Karena itu kalau kita meyakini Al-Quran kita sebagai kitab kita, maka mari kita selalu membacanya. Al-Quran dinamakan Alkitab karena Al-Quran ditulis dalam bentuk tulisan-tulisan. Yang ketiga, Al-Quran dinamakan Az-Zikr, peringatan. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran. Jadi Az-Zikr itu nama lain dari Al-Quran. Bukan nama satu kitab yang diangkat atau yang sering disampaikan oleh saudara-saudara kita yang ada kitabnya namanya Az-Zikr. Maaf, dulu ada Ahmadiyah di sini di Bone. Nama kitabnya Az-Zikr. Yang dibayangkan itu bahwa di dalam Al-Quran ada nama, memang disebut bahwa ada nama kitab namanya Az-Zikr. Tetapi di dalam pemahaman yang sesungguhnya berdasarkan dengan hadis Nabi, itu Az-Zikr adalah nama lain dari Al-Quran. Karena Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna az-zikra. Kami menurunkan Az-Zikra. Al-Quran itu sebagai zikir atau peringatan. Al-Quran dinamakan Al-Furqan. Tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina basyiran wa nazira. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan. Apa yang dimaksud Al-Furqan? Al-Quran. Mengapa Al-Quran dinamakan Al-Furqan? Karena Al-Quran mengandung makna pembeda antara yang baik dan yang tidak baik, antara yang benar dan yang tidak benar,
antara yang baik, yang batil dan seterusnya. Dia membedakan. Salah satu contohnya wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli tapi dia mengharamkan riba. Jadi dia membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah sehingga dinamakan Al-Furqan. Nah, sama dengan Alkitab itu. Jadi mohon kalau kita dengar ada yang mengatakan bahwa nama mereka ada disebut di dalam Al-Quran, bahkan di ayat kedua surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ juga Alkitab disebutkan. Nah, keyakinan kita bahwa itu adalah nama lain dari Al-Quran itu. Am yaqulu naftarahu. Apakah orang-orang kafir atau orang-orang kafir itu berkata, iftarahu itu adalah dongeng-dongeng. Al-Quran itu dongeng-dongeng. Jadi orang Quraisy dulu masih mengatakan Al-Quran dongeng-dongeng. Jikon katau mengkelingi Al-Quran yang dibaca nangga elok-elok itu menjadi jahiliyah modern. Gak boleh dianggap dongeng-dongeng, apalagi cerita-cerita. Memang di dalam Al-Quran terdapat kisah, terdapat sejarah, tapi bukan dongeng, karena mengandung makna yang benar. Apa yang dimaksud sejarah? Sejarah adalah sesuatu peristiwa yang lalu yang ada hubungannya sekarang dan memungkinkan dikembangkan ke depan, itulah sejarah. Tetapi kalau dongeng atau mitos, sesuatu yang terjadi dahulu tidak ada hubungannya sekarang dan tidak mungkin dikembangkan ke depan, maka itu adalah mitos namanya. Kalau kita mengatakan alam ini dijunjung oleh kerbau yang bertanduk emas, itu ada di dalam mitos itu. Itu tidak bisa dikembangkan karena tidak demikian adanya dengan kajian-kajian terakhir, maka itu hanya mitos. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada mitos, semuanya adalah mengandung sirah atau sebahagiannya mengandung sirah dan kisah. Tentu yang lain karena ada 5 isi kandungan Al-Quran. Nah, mereka mengatakan iftarau, dongeng-dongeng itu Muhammad bikin-bikin, wa anahu akharuna, Muhammad itu dibantu oleh orang lain. Begitulah tanggapan mereka yang tidak beriman, orang-orang kafir. Tentu kita tidak ingin menjadikan akidah kita seperti itu. Bahkan mereka mengatakan fahiyatumla bukratan wa asila. Muhammad itu membikin Al-Quran pada waktu pagi, kemudian kalau sore dia sampaikan kepada umat manusia. Tumla bukratan wa asila. Begitulah tuduhan orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah untuk menerima kebenaran-kebenaran Al-Quran. Maka mereka, Allah mengatakan di sini, orang-orang kafir itu mengatakan iftarau, dongeng-dongeng yang diadakan oleh Muhammad. Maka Allah Ta'ala bal huwa bal yakibpa, bahkan Al-Quran itu, Al-Quran al-haq, kebenaran, nyirabika dari Tuhanmu yang memelihara alam ini. Jadi Al-Quran itu adalah suatu yang benar. Tidak boleh ada keyakinan kita ada keraguan-keraguan sedikit pun. Kita yakini bahwa itu adalah suatu kebenaran mutlak. Kebenaran dalam hidup ini ada 3. Ada namanya kebenaran mutlak, ada namanya kebenaran relatif atau nisbi, ada namanya kebenaran spekulatif. Kebenaran mutlak inilah kebenaran Al-Quran. Nggak bisa diragukan, di dalamnya mutlak adanya. Tetapi kalau sudah dimasuki akal pikiran manusia, misalnya ditafsirkan, maka penafsirannya itu bukan lagi kebenaran mutlak, tapi kebenaran nisbi. Boleh penafsirannya Pak Quraisy begini, boleh Al-Maraghi begini, boleh yang lainnya begini, karena memang sudah bukan lagi mutlak karena dimasuki akal pikiran manusia. Kemudian kebenaran spekulatif, kebenaran yang dikembangkan oleh filosof-filosof kita. Nah, Al-Quran adalah kandungannya atau agama pada umumnya adalah kebenaran mutlak yang harus diyakini sungguh-sungguh. Litunzila qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Litunzila qauman, agar kamu Muhammad memberi peringatan kepada kaum. Ma atahum min nazirin, yang belum didatangi mereka nasihat-nasihat. Didatangi di sini tidak mutlak, tidak pernah didatangi, tapi boleh ada yang pernah diberikan nasihat tapi dia lupa. Karena itu
litunzira kauman, hendaklah kamu memberi peringatan Muhammad kepada kaum. Ini harus dijabarkan oleh kita semua. Kita harus memberi, jangan pernah berhenti memberi peringatan kepada kaum Muhammad min qablika, sebelum kamu dan yang akan datang, lallahum yahtadun, agar mereka mendapat hidayah. Tugas kita semua sebagai pewaris dari Nabi, sebagai umatnya, kita tidak bisa berhenti mengingatkan, tunzira, mengingatkan kaum kita. Kita sebagai kepala rumah tangga, jangan pernah berhenti mengingatkan anak-anak dan keluarga kita. Jangan pernah berhenti mengingatkan tetangga-tetangga kita. Paling tidak, cara kita bergaul, cara kita omong, cara kita berpakaian mencerminkan nilai-nilai Islam sehingga orang ikut kepada kita. Dakwah itu Pak tidak hanya dalam bentuk ceramah, dakwah itu namanya dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Jadi kita semua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau kita mau mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, hendaklah kalian, wal takum minkum, walaupun ada dua penafsiran kata min di situ. Ada yang mengatakan min litab'idiyah, sebahagian saja yang menyampaikan kebenaran itu. Tapi ada yang mengatakan makna bimakna kulliyah. Semua kita harus menyampaikan, mendakwakan sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita meneruskan perintah ini kepada Nabi, bahwa litunzira kauman, hendaklah kamu memberi peringatan kepada kaummu. Kita sebagai guru, berilah peringatan kepada anak siswa kita, murid kita. Kita sebagai pemimpin, berilah peringatan kepada bawahan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada Muhammad, dan seharusnya kita jabarkan dalam kehidupan keseharian kita. Jangan pernah berhenti. Karena mereka ma'atahum min nazirin, yang mereka belum didatangi hidayah, yang mereka belum didatangi petunjuk dari Allah, maka kita selalu memberi peringatan. La'allahum yahtadun, agar mereka mendapat hidayah kepada Allah, mendapat petunjuk dari Allah. Yang dimaksud al-hidayah ay al-fauza fid daraini, kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira kita semua insya Allah sudah berada pada posisi ini. Anak-anak kita, keluarga kita, wa anshir ashiratakal aqrabin. Ingatkanlah keluarga-keluargamu yang dekat. Di ayat lain mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai manusia, orang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Apa bedanya ahlun dan anzir? Ahlun itu adalah keluarga yang ada hubungan darah kita, sekalipun kita tidak bergaul sehari-hari, ada di sana, anak-anak kita ada di sana, jauh di mana, tapi kita ingatkan kebenaran. Jangan pernah berhenti mengingatkan kebenaran. Kalau anzir asyirataka, ingatkanlah keluargamu. Itu keluarga tidak mutlak ada hubungan darah, tapi yang selalu kita bergaul setiap hari, tetangga kita, ya, dan seterusnya yang selalu kita bergaul. Tunjukkanlah nilai-nilai kebenaran, dakwakanlah nilai-nilai kebenaran itu dalam kehidupan keseharian kita. Ya, nilai kebenaran salah satunya adalah saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kalau Nabi, ada dulu seorang Yahudi setiap hari beri berak di hadapan tangganya Nabi, di depan tangganya Nabi. Nabi membukanya, tidak marah, Nabi tidak marah. Ya, begitu. Ini apa contoh-contoh yang harus kita tunjukkan. Begitu di malam datang lagi tuh perempuan berak. Besok pagi dibuka lagi Nabi. Dia nagore binena. Alena to buka. Dalam riwayatnya itu si kung ketimanu pada dinenge di parunru bineta nak terlalu kebisai. Misalnya, Nabi tidak. Nah, kemudian berkali-kali datang begitu, semua satu malam tidak datang lagi berak. Datang lagi berak. Rasulullah tidak marah, tapi Rasulullah justru pergi mencari dan menjenguk di rumahnya. Bayangkan itu. Nabi lo kena celengi.
Maka dia makun raya Yahudi, kenapa ya Muhammad, Muhammad, dia kira, Muhammad, kenapa kamu datang mengunjungi saya? Jawaban Nabi, saya datang karena Anda tidak datang lagi berak di hadapan tangga saya, berarti Anda sakit. Bagi kami umat Islam, kalau ada orang sakit, wajib atau dianjurkan untuk mengunjungi. Luar biasa contoh Nabi. Jadi itu yang apa namanya? Bagian dari wa anzir ashirataka. Kemudian kita lanjutkan. Jadi mari kita semuanya wa anzir apa namanya? Litunzira kaum, kita jabarkan dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita hidup mana? Kita tinggalkan nanti athar, bekas-bekas yang saya sampaikan pada malam yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Bahwa kita ini harus meninggalkan athar, kesan-kesan yang diingat oleh orang ketika kita meninggal dunia. Tetangga kita mengenang kisah kebaikan kita. Setiap ketemu kita bisa menunjukkan keramahan. Setiap ada sesuatu kita bisa menunjukkan kemurahan kita, kedermawanan kita, dan seterusnya. Ketika kita meninggal, insya Allah diingat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau sepergaulan kita. Padena tu gaga bangsa cilaka koto mati na sa matingang kisah-kisah atau sejarah-sejarah ta. Urani di lembut itu gaga mengerangam labo ya setari gaga mengeraki ya. Ini tidak boleh begitu. Harus ada diusahakan bagaimana ada kesan-kesan kita. Cukup dalam tetangga ataupun dalam anak kita, paling tidak keluarga kita, tetangga kita dan orang-orang lain. Allahul ladzi, selanjutnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Jika dimulai mati dibaca alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tingrangi roh amulia apa alebiran Al-Qur'an. Kemuliaan Al-Qur'an. Kau itu lemah tingra ya Allah. Menengi dia gagal Qur'an nih menjadi petunjuk bagi kami. Kami kita menjadi apa ini hidup di dunia ini. Kamu garu angkatku ya Allah. Allah melanjutkan pembahasannya firman-Nya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Khalaqa itu kalau dalam Al-Qur'an diartikan dengan penciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya atau tidak ada dasarnya. Kalau ja'ala menciptakan tetapi hanya mengalihfungsikan saja. Nah, yang dimaksud ayat ini adalah penciptaan awal langit dan bumi itu. Fi wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya langit dan bumi termasuk kita. Fi sittati ayyamin, saya sudah bahas kemarin itu ayat makna di ayat lain 6 hari. Ya. Saya tidak bahas lagi. Kemudian summastawa alal arsh. Kemudian Allah bersemayang di atas arasy. Apa yang dimaksud yang harus dipaham bukan bersemayam, jangan dibayangkan bahwa Allah itu duduk di atas arasy sehingga kita bisa membayangkan duduknya sebagai makhluknya, tidak. Kalau kita pahami bahwa Allah duduk di arasy, harus diyakinkan bahwa laisa kamislihi syai'un. Pasti duduknya tidak sama dengan duduknya manusia. Tapi dalam tafsir ini dikatakan summastawa ala arsh, summastawa ala sukihi. Kemudian dia bersemayam di atas kekuasaannya. Dasarnya, apa dasarnya Allah? Dia sebagai pencipta, penjaga, pemelihara. Al-Azizul Alim. Itulah yang dimaksud astawa ala arsh. Dia bersemayam di atas kekuasaannya. Dia bersemayam di atas dasarnya sebagai pencipta langit ini. Itu yang di dalam tafsir ini. Walaupun di dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan harus diyakini bahwa duduknya iya, tapi tidak boleh dibayangkan sama duduk kita. Jadi setelah Allah menciptakan, kalau dalam tafsir ini, menciptakan langit dan bumi, dia berada pada asal pokoknya sebagai pencipta, penjaga, pemelihara alam ini. Karena itu kita harus mengatakan bahwa langit dan bumi dan yang ada isinya ini adalah bahagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagian dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita insya Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa yu'raju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Kemudian dinaikkan yu'raj ilaihi kepada Allah
Jadi semestinya kita selalu naik kepada Allah. Bukan berarti Allah di atas, tapi selalu kita naik kepada Allah. Maka as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jangan dicapai-capai ya Rasul. Jangan kita anggap sesuatu yang sepele saja. Para pendengar, para saudara-saudaraku, jangan mengatakan nanti tua baru mau sembahyang. Siapa tahu dia naik rapi macua. Siapa tahu dia naik rapi maga tapi lah saya mau Korea. Ya. Jadi mari kita kesempatan yang berangi Allah Ta'ala lakukanlah semaksimal mungkin. Karena summa yu'araju ilai. Kemudian dinaikkan kepadanya fi yaumin kana miqdaru, yang pada hari yang telah ditentukan oleh Allah. Masalah. Malakum min duni wali wala syafi'a fala tatazakkarun. Lewat. Jadi Allah tadi berada kembali kepada kekuasaannya. Malakum min duni, tidak ada bagimu min duni selain Allah. Mi waliyin, penolong, wala syafi'in, dan tidak ada yang memberi syafaat. Jadi nanti dari kemudian Nabi hanya minta syafaat saja, yang Allah lah yang memberi syafaat. Yang menolong Allah. Maka kalau kita mau minta tolong, besok saya mau pergi minta tolong sama Pak Haji misalnya, ya Allah gerakkanlah hati si A untuk meminjamkan uangnya. Karena yang sesungguhnya memberi pertolongan itu adalah Allah. Mungkin ada orang kaya, orang mampu, tapi kita minjam uangnya macam-macam dibilang. Dia macam ingat-ingat reki, karena Allah tidak menggerakkan hati. Jadi apapun yang dilakukan pada dasarnya Allah yang menggerakkan, yang melakukannya itu, yang menggerakkan hati seseorang. Maka di ayat lain dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah dalam kebaikan, saling minjam-meminjam. Tetapi pada dasarnya Allah yang menggerakkan hati untuk memberi pinjaman kepada kita semua. Ya kan? Maka kalau kita dekat kepada Allah, semua urusan kita baik yang ada kaitannya dengan manusia itu mudah kita lakukan, karena Allah yang menggerakkan hambanya itu untuk melakukan itu. Jadi tidak ada penolong darinya, mi wali wala syafin, afala tatazakkarun. Apakah kamu tidak bisa mengingat kemahabesaran Allah, tidak mengingat kemahakuasaan Allah? Ya. Jadi mari kita minta tolong. Makanya kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Kalau tuh kita minta pertolongan dengan makhluk manusia, Allah yang menggerakkan hatinya, Allah memudahkan hatinya, menggerakkan untuk menolong kita. Mabetio tota biasa tema betul to nama mede mana tahu ya? Dia amal luka jampang mitai. Mengapa? Karena doanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak diterima oleh Allah. Itu biasa tahu dia kasih biasa betul tahu mati dulu lo mana lo kebantu. Mari kita semua itu, tapi yang pada dasarnya adalah Allah semua yang melakukan itu. Ya. Yudabbiru amru minas sama'i ilal ard. Allah yang mengatur, menurunkan dari langit kepada bumi. Saya lompat tadi. Allah yang menurunkan dari langit ke bumi. Jadi semuanya sebenarnya dari Allah, dari Allah, yang berarti menurunkan. Menurunkan itu tidak mutlak dari atas sebagai pandangan kita, tapi boleh diartikan dari yang mulia. Jadi yang menurunkan barkah, menurunkan amru segala urusan manusia. Minas samai, dari langit, summa yu'araju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Kemudian dinaikkan kepada Allah fi yaumin kana miqdaru, pada hari yang telah ditentukan alfa sanatin, 1000 tahun. Dikatakan di dalam tafsir ini, tanazzalu amur bi ahli samai ila aqsa, turun dari langit itu 500 tahun. Naik 500 tahun. Jadi perjalanan antara turun dari apa yang diturunkan oleh Allah pada dasarnya adalah harus ditempuh dengan 1000 tahun. 1000 tahun itu 1 tahun di dunia, di akhirat 1000 tahun di dunia.
Nah, mulianya kita kalau kita berdoa, mulianya kalau kita salat, bisa sampai dalam sekejap kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus perjalanan 500 tahun. Coba. Mulianya kalau kita berdoa khusyuk dengan hati kita sampai kepada Allah, walaupun perjalanan itu perjalanan PP atau pulang pergi 1000 tahun. Maka perbanyaklah doa kita. Yang menggoyangkan arasy adalah doa kita, yang bisa merubah takdir. Allah yang merubah karena doa kita. Wa yusbit, Allah yang merubah dan menetapkan segala urusan kita, Allah. Tapi karena bisa doa bisa berubah dengan doa yang kita sampaikan dengan khusyuk. Ya, bisa dirubah. Allah bisa merubah, itu kehendak Allah. Keinginan apa kehendak Allah, tidak ada yang bisa halangi. Allah sendiri mengatakan apa yang Allah yang menetapkan dan Allah yang merubahnya. Jadi perbanyak doa kita. Salah satu adalah lewat salat kita, as-salatu mi'rajul. Nanti kalau kita meninggal, roh kita kembali kepada Allah. Yang dengan perjalanan 1000 tahun itu dalam ayat ini jelaskan, perjalanan 1000 tahun naik ke 500 tahun naik ke langit. Tapi orang yang mulia yang diantar dengan amal kebajikannya, dia akan naik dalam sepintas, sekejap sampai kepada Allah. Tapi orang yang jelek, orang yang tidak, yang dosa, orang yang durhaka, dia akan tidak, tanah langit tidak menerimanya, bumi tidak menerimanya. Nanti ta'ab di pertengahan, datanglah burung-burung yang menendang nyawa kita, maka terdampar kemana-mana nyawa yang tidak beriman. Tentu kita semua insya Allah ingin kembali kepada Allah dalam keadaan selamat, radiyatan mardiyah. Saya kira itulah pengajian kita, sudah masuk waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mari kita selalu dekat kepada Allah melalui dengan Al-Qur'annya, melalui dengan bacaan-bacaan kita Al-Quran. Setiap hari jangan lupa membaca sedikit, kata Rasulullah, walau ayatan, sekalipun satu ayat yang dibaca dengan penuh khusyuk, seolah-olah hadir Allah di hadapan kita. Sekalipun perjalanan jauh sampai 1000 tahun, tapi Allah dekat kepada hambanya ketika kita dekat kepada Allah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, satu hasta Allah akan mendekatkan dirinya, Allah mendekatkan dirinya kepada hambanya itu satu depah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan siapa yang mendatangi Allah dalam keadaan berjalan, maka Allah mendatangi hambanya itu dalam keadaan lari-lari. Saya kira itulah pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.